Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, benarkah klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka akan masuk neraka hanya 40 hari saja? Untuk bisa mengulik kebenaran ini, mari kita kaji tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 82. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, faddara'tum fihi idghamut ta fil asl. Jadi asalnya itu adalah fatadara'tum, kemudian diidghamkan fiddal kepada dal menjadi faddara'tum. Ai takhasamtum wa tadafa'tum. Jadi orang-orang Yahudi suatu ketika ada pembunuhan yang mana mereka tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya mereka saling menuduh dan saling bermusuhan. Dalam hal tersebut wallahu mukhrijun mudhirun. Allah akan menampakkan ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan, yaitu yang disembunyikan oleh si pembunuh. Min amriha wa hada i'tiradun wa huwa awalul kisah. Jadi ini interupsi, ya. Ini adalah interupsi dan inilah awal kisah dari ketika Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Jadi awal kisahnya itu adalah pembunuhan ini yang mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Fakul nadribuhu ay al-qatil. Allah berfirman, ya, kami berfirman idribuhu. Jadi pukullah mayat tersebut, al-qatil, pukul biba'diha, ya, dengan sebagian atau bagian dari daging sapi betina yang telah disembelih oleh orang-orang Yahudi itu. Faduriba bilisanihi, maka orang yang mati tersebut dipukul dengan lidah sapi betina tersebut, au ajbadana bihi, atau dipukul dengan ekor. Fahayya, lalu orang yang mati ini tiba-tiba hidup kembali. Wa qala qatalani fulan wa fulan, lalu dia berkata yang membunuhku adalah fulan dan fulan, si anu dan si anu. Libnai ammihi, yang merupakan dua anak pamannya. Jadi ternyata yang membunuh ini adalah dua sepupunya, ya. Ada sepupunya sendiri, ya, dua orang ini jumlahnya, dua sepupu yang membunuhnya. Wa mata, lalu setelah itu dia mati lagi. Jadi orang yang hidup lagi ini mati lagi. Fahurima al-mirasah, makanya dua sepupu ini, ya, fahurima al-mirasah, tidak mendapatkan warisan dari si mayit. Wa kutila, dan dua-duanya dibunuh, ya, enggak menerima warisan, kemudian mereka dibunuh. Ini di syariatnya Nabi Musa. Qala ta'ala kadzalika, dan begitulah al-ihya, yaitu penghidupan kembali, yuhyillahul mauta, Allah itu menghidupkan orang mati, orang-orang mati, wa yurikum ayatihi, dan menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, dalail qudratihi, yaitu tanda-tanda kekuasaan, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, tatadabbarun, ya, bertadabbur, fata'lamun annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin, sehingga kalian mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan yang mampu menghidupkan satu jiwa, satu mayat dihidupkan lagi. Qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin, itu berkuasa untuk menghidupkan mayat-mayat yang banyak, seluruh manusia. Fatu'minuna, sehingga kalian wahai orang-orang Yahudi bisa beriman atau menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Bani Israel. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian menjadi keras, ayyuhal yahud, ya, ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tapi ketika kita membaca Quran, misalkan sesuatu yang diucapkan oleh Allah itu ada hubungannya juga dengan kita, maka kita seharusnya juga merasa gitu. Jadi ayatnya untuk orang-orang Yahudi, tapi ketika kita membacanya, loh kok kita ada persamaan dengan sifat yang di dalam Al-Quran ini dari orang-orang Yahudi ini, maka kita juga harus
tadabbur, kita harus introspeksi pada diri kita sendiri. Tsumma qasat qulubukum ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi, hati kamu setelah peristiwa itu salubat an qabulil haqqi, menjadi keras untuk menerima kebenaran. Mimba didalikah al-madhkur min ihal qatl. Jadi setelah peristiwa penghidupan orang mati itu, ya, karena Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, habis itu qasat qulubukum, hati orang-orang Yahudi menjadi keras kembali. Wa ma qablahu minal ayat. Jadi bukan hanya orang mati yang dihidupkan ini yang Allah tampakkan kepada orang-orang Yahudi. Wa ma qablahu minal ayat, jadi banyak tanda-tanda kekuasaan yang diturunkan atau diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini, yang disebutkan sebelum-sebelumnya itu tentang gunung Tursina yang diangkat di atas mereka ketika Allah membuat perjanjian kepada mereka, dan ketika Allah menurunkan makanan manna wassalwa itu, dan ketika juga menurunkan makanan-makanan yang kepada mereka. Kemudian juga menunjukkan siapa yang membunuh. Ini kan tanda-tanda kekuasaan yang diperlihatkan kepada orang Yahudi. Nah, setelah itu qasat qulubukum, hati orang-orang Yahudi ini menjadi keras setelah diperlihatkannya tanda-tanda tersebut. Fahiya kal hijarati, kerasnya hati mereka itu kal hijarati, seperti kerasnya batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, dan sungguhnya atau padahal di antara batu-batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, keluarlah membentuk sungai-sungai, keluar air yang membentuk sungai-sungai. Jadi ada batu-batu keluar air kemudian menjadi sungai-sungai. Yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu, ada batu itu yang terbelah. Fihi idghamut ta fil asal fisyin. Jadi asal katanya itu yatashaqqaqu, kemudian tak dimasukkan ke syin menjadi yashaqqaqu. Idghamut ta fil asal fisyin. Di antara batu itu padahal ada juga yang terbelah, fayakhruju minhul ma, kemudian terbelahnya batu itu keluarlah air. Ini. Wa inna minha, ada juga batu lama yahbitu, itu jatuh min uluwin ila asfal, dari ketinggian sampai kepada yang rendah, dari atas ke bawah ke tanah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubukum la tata'assaru wa la tadinu, sementara hati kalian wahai orang Yahudi tidak terbekas ataupun ta'assaru ya tata'aru, itu artinya tidak ada dampak, tidak ada pengaruh sama sekali dari yang Allah sampaikan. Wala talinu, dan tidak lemah, tidak lembut. Wala takhsha, tidak khusyuk. Makanya Rasul mengajarkan kita doa itu, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sementara Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan wahai orang-orang Yahudi. Ini juga masuk ke kita juga. Kalau hati kita sama dengan yang disebutkan, ya kita harus introspeksi diri untuk istighfar dan seterusnya itu. Wa innama yu'akhirukum liwaqtikum, jadi diakhirkan itu. Allah bighafilin amma ta'malun, Allah mengakhirkan waktu. Fi qiraati bitahniyati wa fihi iltifatun anil khitab. Jadi wallahu bighafilin, ada juga yang menggunakan huruf ya, amma ya'malun. Kalau ini menggunakan amma ta'malun. Ada qiraat yang menyebutkan amma ta'malun. Afatatma'una ayyuhal mu'minun. Nah, ini kalau yang tadi kepada orang-orang Yahudi, ini kepada orang-orang mukmin. Afatatma'una, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang mukmin, maksudnya yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai orang-orang mukmin, apakah kalian menginginkan? Afatatma'una, apa kalian mengharapkan? An yu'minu, bahwa orang-orang Yahudi itu akan beriman, percaya, lakum, kepada kalian, wa qad kana fariqun, sementara sebagian, ya, ta'ifatun, sebagian, atau ada kelompok, ada satu kelompok minhum, dari orang-orang Yahudi itu, ahbarahum, yaitu pendeta-pendeta mereka, yasma'una kalamullah, ya, pendeta-pendeta mereka itu ada yang mendengar kalamullah, yakni
fit Taurah, itu di dalam kitab Taurat. Tsumma yuharrifunahu, kemudian pendeta-pendetanya ini yuharrifunahu, mengubah, yughayyirunahu, mengubah kitab Taurat. Mengubah kitab Taurat mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Mereka baca, pahami, nah kemudian diubah. Fahimuhu, jadi setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sementara mereka annahum muftarun, jadi mereka menyadari bahwa mereka itu mengubah kitab Taurat itu. Wal hamzah lil inkar ay la tatma'u falahum sabiqatun fil kufri. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengharapkan orang Yahudi itu untuk percaya kepada kalian, beriman kepada kalian. Falahum sabiqatun fil kufri, karena dari dulu mereka sudah kafir. Jadi dari awal-awalnya mereka sudah kafir. Wa idza laku ay munafiqul yahud. Jadi ketika orang-orang Yahudi yang munafik ini, orang-orang Yahudi yang munafik, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jadi orang-orang Yahudi yang munafik, artinya ada orang Yahudi yang percaya kepada Nabi sehingga mengikuti ajaran Rasulullah SAW, menjadi muslim. Ada juga yang munafik di sini. Wa idza ay munafiqul yahud, di sini ditafsirnya. Dan ketika orang-orang munafik dari Yahudi, dari kelompok orang Yahudi ini laku bertemu alladzina amanu, bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna, orang-orang Yahudi mengatakan kami beriman. Bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa huwal mubasysyar bihi fi kitabina. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika bertemu dengan orang beriman mengatakan kami percaya kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu betul-betul memang akan menjadi di kabar gembira, al-mubasysyar bihi fi kitabina, memang ada di dalam kitab kami, yaitu kitab Taurat. Ini orang-orang munafik. Wa idza khala, dan ketika orang-orang munafik, wa idza khala raja'a ba'duhum ila ba'din. Nah ini. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini sudah saling berkumpul, ay ru'asa'uhum. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Jadi mereka sudah berkumpul semuanya, qalu ay ru'asa'uhum alladzina lam yunafiqu liman nafaqah. Jadi para pemimpin-pemimpin mereka yang tidak munafik ya berbicara kepada yang munafik. At-tuhadditsunahum ay al-mu'minin. Wahai orang-orang ya bisa dikatakan saudara, kan sesama Yahudi. Wahai saudara kami yang munafik, atuhadditsunahum, apakah kalian akan bercakap-cakap ataupun menyampaikan kepada orang beriman bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang sudah Allah buka kepada kalian, ai arrafakum fit Taurah. Jadi Allah sudah memperkenalkan dengan kalian dalam kitab Taurat min na'ti Muhammadin, yaitu berupa sifat Nabi Muhammad SAW, liyuhajukum liyukhasimukum, sehingga orang-orang beriman ini yang mendengar bahwa orang munafik Yahudi mengatakan tentang sifat Muhammad di dalam kitab Taurat, jadi orang beriman yang mendengar ini akan liyukhasimukum, jadi akan membalas kalian, akan membalas argumentasi kalian. Liyukhasimukum walam lisayrurah, jadi mereka akan membalas bihi inda rabbikum, di hadapan Tuhan kalian, fil akhirah, yaitu pada hari akhirat. Jadi orang-orang Yahudi pun sudah membuka sebenarnya kepada orang mukmin ketika di dunia ini bahwa Muhammad itu sudah ada di dalam kitab Taurat, jadi sifat-sifatnya, dan itu sudah didengar oleh orang-orang mukmin. Jadi tidak mengada-ngada, itu artinya bahwa orang Yahudi sendiri yang mengatakan itu. Padahal niatnya sebenarnya kan mereka untuk namanya munafik kan gitu. Mereka berpenampilan Yahudi atau berpenampilan Muslim yang seakan-akan menjadi kelompok orang mukmin, tapi mereka itu sebenarnya tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad gitu. Makanya dikatakan munafik kan gitu. Fil akhirah wa yuqimu alaikumul hujjah, ini akan membalas argumentasi fi tarkit tibaihi ma'a ilmikum bisidqihi. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir annahum yuhajunakum idza haddatstumuhum fatantahu. Jadi
Jadi afala taqilun annakum yuhajjukum idza haddatstumuhu. Ini apakah kalian enggak mikir bahwa mereka itu akan mendebat kalian nanti gitu. Jadi apa ini namanya ya dikatakan bisa senjata makan tuan lah. Jadi di awalnya orang-orang Yahudi itu hanya ingin bermanis muka, bermanis kata-kata kepada orang mukmin bahwa mereka itu mengakui Muhammad ada di dalam kitab mereka. Dibalas sama saudara mereka yang sesama Yahudi, loh kok kamu kasih tahu yang kepada orang mukmin, justru itu nanti yang orang mukmin akan membalas kamu, membalas argumentasi kamu di hadapan Allah di hari kiamat nanti gitu. Jadi Allah buka melalui lisan orang-orang Yahudi yang munafik sebenarnya. Jadi kebenaran dari sifat Nabi Muhammad yang tertera di dalam Taurat itu. Kemudian qala ta'ala awala ya'lamuna al-istifham litakrir. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui? Ini litakrir untuk pengakuan. Jadi wal wawu ad-dakhil 'alaiha lil 'athf. Anallahu ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun ma yakhfauna ma yudhirun min dzalika wa ghairuhu fayar'u an dzalika. Jadi apakah mereka, yakni orang-orang Yahudi ini tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui yang ma yusirrun, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, apa yang mereka tampakkan. Wa minhum dan di antara orang Yahudi itu ummiyun, itu orang-orang yang ummi. Ummi itu artinya orang yang awam, ya, orang awam. Jadi orang awam dan tidak bisa baca tulis, ummi. La ya'lamunal kitaba, tidak bisa membaca. La ya'lamunal kitaba, tidak bisa atau tidak tahu kitab Taurat. Illa lakin amaniyah, hanya sekedar akadzib, ya, kebohongan-kebohongan. Talaqauha min ru'asaihim fa'tamaduha. Jadi ada orang-orang Yahudi yang ikut-ikutan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka yang berupa pendeta-pendeta itu kan merubah kitab. Dari kitab yang diubah ini diajarkanlah kepada orang-orang yang tidak tahu baca tulis. Kitab yang sudah diubah itu diajarkan kepada orang-orang awam dari umat Yahudi ini. Kemudian jadi yang mereka ini yang diajarkan dari pendeta-pendeta mereka ini hanya sekedar amani, padahal itu adalah angan-angan kosong atau kebohongan-kebohongan. Fa'tamaduhu, lalu orang-orang awam ini mengambil itu menjadi pijakan kebenaran. Wa immahum fi jahdi nubuwati nabi ghairihi mimma yaftalikun illa yadunnun. Ini ketika orang-orang awam ini, ketika orang-orang ini menolak nubuat Nabi Muhammad, ya, wa ghairu mimma yakhluqun illa yadunnun, itu hanya sekedar mereka itu mengira-ngira saja. Wala ilma lahum, mereka enggak punya ilmu. Jadi orang-orang awam dari orang Yahudi ini diajarkan oleh pendeta-pendeta mereka tentang Taurat. Yang Taurat ini sudah diubah, yaitu ciri-ciri Nabi Muhammad sudah dihabiskan semuanya, dihapus ataupun dirobeklah yang ada di situ. Kemudian setelah itu diajarkan kepada orang Yahudi yang awam, yang nggak bisa baca tulis. Dari situlah mereka mengenal Taurat versi baru, yaitu sudah diubah. Taurat yang sudah diubah itu. Kemudian itulah yang menjadi kitab yang menurut mereka adalah kitab suci. Jadi disinilah letak dari kenapa kitab Taurat itu sudah tidak disakralkan lagi di dalam Islam, karena memang sudah banyak perubahan di situ. Fawailun syiddatu adab, maka celakalah lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab biaidihim dengan tangan mereka sendiri, ai mukhtalikon min indihim, dibuat-buat. Dibuat-buat, ditulis sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini adalah kitab dari Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalilan, agar bisa mereka itu mendapatkan dunia dari kitab itu. Wa humul yahud, siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Ya, nulis sendiri kemudian diajarkan.
nulis diajarkan. Wa ghayyaru sifatan nabi fit Taurah. Jadi kitab Taurat di situ ada sifat Nabi Muhammad SAW diubah atau dihapus di situ. Apalagi yang mereka ubah, wa ghayyaru sifatan nabi wa ayatar rajam, ayat rajam dihilangkan atau diubah. Wa ghayruhuma, ada banyak juga yang lain, wa katabuha ala khilafi ma unzilah, dan ditulis tidak sesuai dengan yang diturunkan. Ini kitab Taurat yang ditulis oleh orang-orang atau ulamanya orang-orang Yahudi, ya, pendeta-pendetanya itu ma unzilah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah bagi mereka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri itu, minal mukhtalaq, yang dibuat-buat itu, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka dari apa yang mereka usahakan, minar rasyad, jadi kecurangan-kecurangan di dalam kitab tersebut. Wa qalu, ya, orang-orang Yahudi ini mengatakan, lamma wa'adahumun nabi an-nar. Jadi Nabi Muhammad SAW mengancam ataupun bisa mengancam atau memberi ancaman kepada mereka tentang neraka. Jadi mereka itu pasti masuk neraka, kata Nabi SAW. Wa qalu, mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi lan tusibana an-nar, kami tidak akan disentuh neraka, tidak akan masuk neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Kalau memang masuk neraka ya beberapa hari saja. Faqalilah arba'ina yauman, hanya 40 hari. Muddata ibadati abaihim al-ijlah, yaitu selama durasi ataupun hari-hari ketika bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu menyembah anak sapi. Jadi menyembah anak sapi selama 40 hari. Cuman itu saja yang akan menjadi mereka dimasukkan di dalam neraka 40 hari. Tsumma tazul, habis itu hilang siksanya, ya, masuk surga. Qul lahum ya Muhammad, katakan kepada orang yang Yahudi itu, wahai Muhammad, at-takhattum hudifat hamzatul wasl istighnaan bi hamzatil istifham. Jadi awal katanya itu at-takhattum, kemudian dihilangkan hamzahnya menjadi at-takhattum. Istighna bi hamzatil istifham, dicukupkan dengan hamzah istifham. Qul, katakanlah ya Muhammad, at-takhattum, apakah kalian akan menjadikan indallahi ahdan, atau apakah kalian pernah mengambil perjanjian dengan Allah, mitsaqon minhu bidzalika, tentang itu, maksudnya apakah Allah pernah menyampaikan perjanjian kepada orang Yahudi bahwa mereka masuk neraka hanya 40 hari. Ini Allah sendiri yang berfirman kepada Nabi Muhammad, mitsaqon minhu bidzalika falan yukhlifallahu ahdah. Ya, falan yukhlifallahu ahdah, kalau memang betul Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Bihi la. Nah, ini ada tafsirannya, tidak demikian gitu. Ambal taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kan sebenarnya itu yang sebenarnya mereka itu mengatakan kepada Allah apa yang mereka tidak ketahui. Bala tamassakum wa takhluduna fiha. Bala di sini artinya tidak demikian, tapi yang sebenarnya adalah tamassakum, neraka itu akan menimpa kalian, wa takhludun, dan kalian akan kekal di dalam neraka. Ini orang-orang Yahudi. Maka sabasayyatan, barang siapa yang berbuat keburukan, ya, syirkan, ya, buat kesyirikan, bi'an mata musyrikan, syirkan wa ahata bi khati'atuhu, dan kesyirikannya itu meliputi dirinya. Jadi banyak sekali kesyirikan yang dia perbuat. Ai istaulat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli janibin, dari berbagai sisi kesyirikannya itu. Bi'an mata musyrikan, bahkan mati dalam keadaan musyrik. Faulaika ashabun nar, maka merekalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, kekal di neraka. Ru'ya fihi makna man, yang ditekankan itu kepada siapapun. Man kasaba. Jadi ini bukan untuk orang Yahudi saja. Walaupun ayatnya ini setelah
Allah berfirman kepada atau tentang orang Yahudi, tapi yang ditekankan ini man. Jadi siapa saja, mau orang Yahudi, mau orang Islam, mau orang Kristen, siapapun, kalau musyrik kepada Allah, mati dalam keadaan musyrik, masuk neraka. Kemudian walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka lah penduduk surga dan mereka kekal di neraka. Jadi di sini mematahkan argumentasi orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu tidak tertulis di Taurat padahal tertulis. Mematahkan argumentasi mereka bahwa mereka akan masuk neraka hanya 40 hari. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran bahwa itu adalah kebohongan. Allah tidak pernah berbuat perjanjian bahwa orang Yahudi akan masuk neraka selama 40 hari saja. Demikian, semoga ini menambah pengetahuan wawasan kita tentang Al-Quran dan menguatkan keimanan kita kepada Al-Quran, kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.